Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi Romo, Bapak dan Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua di dalam keadaan yang sehat, penuh dengan berkat dan penuh dengan sukacita. Dalam masa Prapaskah ini, saya ingin mengangkat sebuah tema yang diambil dari seorang tokoh di dalam kitab suci yang disisihkan oleh masyarakat. Dia dibenci oleh banyak orang, dianggap perampok bangsa karena memungut cukai lebih daripada apa yang seharusnya. Dan dia juga bekerja kepada pemerintahan Roma. Hampir semua orang pun tidak ada yang mau berteman dengannya, walaupun orang ini sangatlah kaya. Orang memandang dia sebagai seorang yang pendosa dan patut untuk dijauhi. Siapakah dia ini? Siapa lagi kalau bukan tokoh Sakeus? Kisah Sakeus hanya muncul dalam Injil Lukas dan dapat kita baca pada Injil suci menurut Lukas pasal 19 ayat 1-10. Kisah ini menjadi akhir atas apa yang disebut dengan Injil Lukas, Injil bagi orang yang terbuang. Tokoh tunggalnya berada dalam fakta bahwa Lukas mencurahkan seluruh perhatian Injilnya bagi orang yang miskin dan hina, memasukkan bagian ini yang memiliki fokus pada penyelamatan bagi orang kaya dan berkuasa. Kisah Sakeus terjadi di kota Yeriko. Kota ini letaknya ada di sebelah timur dari Yerusalem dan dekat dengan Sungai Yordan. Tempat Yeriko merupakan tempat terkenal karena ada sebuah tembok yang dulu pernah dirubuhkan oleh Yosua atas bantuan dari Tuhan. Ketika itu para imam berkeliling dan pada hari yang ketujuh mereka mengelilingi tembok Yeriko dan bersorak-sorai tembok itu pun runtuh. Tempat ini juga menjadi suatu tempat terjadinya perampokan seorang Yahudi yang akhirnya orang tersebut ditolong dengan penuh kasih oleh seorang Samaria. Juga ada seorang buta yang pernah disembuhkan Yesus. Jadi tempat ini merupakan tempat terjadinya suatu drama kehidupan yang memberikan pengharapan kepada semua orang berdosa, termasuk kita semua yang membawa kepada pertobatan sejati dan jaminan masuk surga. Mari Bapak dan Ibu, kita belajar kisahnya dari Sakeus. Sakeus mempunyai arti suci. Dia disucikan oleh Yesus. Dia juga dimurnikan oleh Yesus. Dari seorang yang pendosa dirubah menjadi seorang yang kudus. Sakeus sendiri mempunyai keterbatasan fisik, karena pada keterbatasan tersebut timbul suatu keinginan yang besar untuk melihat Yesus. Karena Sakeus sendiri mungkin pernah mendengar dan melihat bagaimana Yesus yang telah menyembuhkan banyak penyakit, membuat mujizat, serta melakukan banyak kebaikan dan pengajaran kepada orang-orang. Sakeus dengan keterbatasannya, karena tubuhnya yang pendek, Sakeus itu pantang menyerah dan tanpa malu untuk dapat melihat Yesus dengan cara segera berlari lalu memanjat pohon ara atau yang disebut dengan sikamor. Dia memanjat ke atas untuk melihat Yesus. Sekedar tambahan informasi, pohon ara sikamor yang dipanjat oleh Sakeus ini saat ini telah menjadi situs persiarahan di kota Yeriko yang berada di dalam otoritas pemerintahan Palestina. Pohon tersebut juga telah dibuatkan sebuah taman yang indah. Ketika ia berada di atas, akhirnya sampailah keinginan Sakeus untuk dapat melihat Yesus. Yesus dapat ditemukan oleh seorang pendosa, seorang yang datang mencari dengan ketulusan hatinya. Yesus yang saat itu melihat segera berhenti di mana Sakeus berada. Yesus melihat ke atas, padahal semua orang yang memandang rendah Sakeus. Yesus yang memandang dengan tatapan penuh kasih, sedangkan orang banyak memandang dengan penuh kebencian dan jijik. Yesus yang mempunyai inisiatif terlebih dahulu memanggil nama Sakeus, sedangkan tidak ada orang yang mau memanggil Sakeus dengan nama, melainkan dengan sebutan pemungut cukai. Yesus yang meminta untuk tinggal di rumah Sakeus, sedangkan banyak orang yang enggan berbicara dengannya. Yesus yang meminta tinggal di rumah Sakeus,
sedangkan orang jijik karena najis menginjakkan kaki di rumah seorang pendosa. Ada sesuatu yang spesial dari pertobatan Sakeus. Pertobatan yang membawa keselamatan bukan hanya pertobatan yang untuk berhenti berbuat dosa saja. Kalau pertobatan itu hanya urusannya untuk berhenti berbuat dosa, pertobatan itu tidak membawa kepada keselamatan. Namun kalau pertobatan tersebut disertai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berhenti dari perbuatan dosa, dan melakukan kebenaran, itulah yang memberikan suatu jaminan kehidupan yang kekal. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu pada ayat yang ke-8, bentuk daripada perbuatan nyata Sakeus adalah Sakeus mengatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dua langkah inilah yang menjadi garansi jaminan kita untuk mendapat masuk surga. Kalau hanya berhenti melakukan perbuatan dosa, belum menjadikan jaminan keselamatan. Hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, dosa kita yang telah ditebus mahal di kayu salib, sehingga kita dapat beroleh kehidupan yang kekal. Lalu pada ayat yang ke-9, Yesus berkata, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lalu kita bisa belajar dari sikap Sakeus dalam menyambut dan menerima Tuhan Yesus, penuh dengan rasa sukacita, rendah hati dan pantang menyerah dalam mencari Tuhan Yesus, bukan dengan hati yang sedih, terpaksa, sikap mengeluh ataupun muka masam. Sikap inilah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Pertobatan Sakeus, pertobatan yang murni. Pertobatan karena rindu dengan Tuhan Yesus, bukan pertobatan karena mencari atau mempunyai motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Justru dalam sikap pertobatan Sakeus, ia memberikan sesuatu kepada sesamanya. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadikan masa Prapaskah ini suatu momen untuk diri kita semua melakukan pertobatan yang sejati, pertobatan yang murni demi memperbaiki hubungan kita yang telah rusak akibat dosa. Semoga permenungan hari ini membawa kita semua menjadi orang yang senantiasa mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan memberikan rohnya yang kudus untuk membimbing kita semua kepada jalan kebenaran dan hidup. Amin. Shall abide under the shadow